Usiaku 35 tahun, namaku Dharma, dan selama 8 tahun terakhir, hidupku terasa seperti lukisan yang sempurna. Aku menikahi Lita, wanita yang kukenal sejak masa kuliah. Seseorang yang membuatku percaya bahwa cinta itu nyata, bukan hanya dongeng yang diceritakan ibu-ibu di pasar, di sinetron, di FTV, maupun di film. Dia cantik, dengan rambut hitam lurus yang selalu tergerai rapi. Matanya cerdas, berkilau seperti bintang di malam cerah, dan sikapnya penuh perhatian yang membuatku merasa spesial. Bersamanya aku membangun hidup yang kukira akan abadi. Usaha percetakanku yang dulu hanya mesin tua di garasi kecil, kini menjadi perusahaan yang cukup disegani di kota ini. Semua itu kulakukan demi Lita, demi melihat senyumnya, demi mendengar tawanya yang renyah saat aku pulang membawa kabar baik. Tapi seperti lukisan yang mulai retak di sudut-sudutnya, aku mulai merasa ada yang salah dalam beberapa minggu terakhir. Aku tidak bisa menunjuk tepat di mana letaknya, tapi perasaan itu ada, menggelitik seperti angin dingin yang masuk lewat celah jendela. Lita masih sama di depanku. Dia tetap menyambutku pulang dengan pelukan hangat, tetap membuatkan teh favoritku setiap malam. Tapi ada sesuatu yang berbeda di matanya, di caranya bergerak, di jeda-jeda kecil saat kami mengobrol. Dia sering melamun sekarang, menatap ke arah kosong dengan ekspresi yang tidak bisa kubaca. Kadang, aku mendapatinya tersenyum sendiri sambil mengetik sesuatu di ponselnya, lalu buru-buru mengunci layar saat aku mendekat. "Cuma teman lama, Mas," katanya kalau aku bertanya, tapi nadanya terlalu cepat, terlalu ringan, seperti seseorang yang menyembunyikan sesuatu. Aku bukan tipe pria yang suka curiga berlebihan. Aku selalu percaya bahwa pernikahan kami dibangun di atas kepercayaan. Lita adalah wanita yang kukenal dalam. Dia yang menemaniku saat usahaku hampir bangkrut di tahun ketiga pernikahan. Dia yang membuatkan nasi goreng sederhana saat aku terlalu lelah untuk makan malam di luar. Tapi akhir-akhir ini, aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah aku benar-benar masih mengenalnya? Atau apakah aku hanya melihat apa yang ingin kulihat? Malam itu semuanya berubah. Hujan turun deras di luar, membasahi jendela rumah kami dengan ritme yang monoton. Aku duduk di ruang tamu, memeriksa laporan keuangan dari kantor, sementara Lita tertidur di sofa dengan ponsel di tangannya. Biasanya dia tidur di kamar, tapi malam ini dia bilang dia ingin menemaniku. Aku tersenyum kecil saat melihatnya. Dia tampak damai, kepalanya miring ke samping. Rambutnya sedikit menutupi wajah. Tapi kemudian ponselnya bergetar. Sekali dua kali aku melirik ke arahnya, berharap dia terbangun, tapi dia hanya menggumam pelan dan tetap terlelap. Aku tahu aku seharusnya tidak melakukannya. Aku tahu itu salah. Tapi tanganku bergerak sendiri, meraih ponsel itu dari sela jari-jarinya yang terbuka. Layarnya menyala, dan sebuah pesan muncul di notifikasi. "Aku kangen kamu, kapan ketemu lagi?" Tidak ada nama, hanya nomor tak dikenal. Jantungku berdegup kencang seperti ada palu yang memukul dadaku dari dalam. Aku menatap pesan itu lama, mencoba mencerna kata-kata sederhana yang tiba-tiba terasa seperti pisau. "Aku kangen kamu, kapan ketemu lagi?" Bukan untukku. Jelas, aku tahu Lita tidak akan menyimpan nomorku tanpa nama setelah bertahun-tahun bersama. Aku meletakkan ponsel itu kembali. Tanganku gemetar. Lita masih tertidur. Nafasnya teratur. Tidak tahu bahwa dunia kecilku baru saja bergoyang. Aku duduk di sana, menatapnya, mencoba mencari jawaban di wajahnya yang polos. Mungkinkah itu teman lama, seperti yang dia bilang? Mungkinkah aku salah paham? Aku ingin percaya itu semua hayalanku saja, tapi firasat buruk itu terus menggerogoti. Aku bukan orang yang suka mengada-ada, tapi aku juga bukan orang bodoh. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di ruang tamu sampai pagi, mendengarkan hujan yang perlahan reda, memikirkan apa yang harus kulakukan. Aku bisa saja membangunkan Lita saat itu juga, menanyakan siapa yang mengirim pesan itu, meminta penjelasan. Tapi aku tidak melakukannya. Ada bagian dari dalam diriku yang takut mendengar jawabannya. Kalau semua yang kubangun bersama Lita selama 8 tahun ini hanyalah ilusi, takut terjadi seperti itu. Jadi aku memilih diam saja. Aku memilih menunggu, mengamati, mencari tahu sendiri apa yang sedang terjadi.
Hari-hari berikutnya, aku mulai lebih memperhatikan Lita. Aku pura-pura seperti biasa, berangkat ke kantor, pulang dengan senyum, mengobrol tentang hal-hal kecil seperti cuaca atau pesanan baru di percetakan. Tapi mataku tidak pernah lepas darinya. Aku memperhatikan caranya memegang ponsel. Jeda kecil saat dia mengetik dan senyum muncul di wajahnya saat aku tidak sedang menatap. Setiap gerakan kecil itu seperti teka-teki yang perlahan membentuk gambaran yang tidak ingin kulihat. Aku masih mencintainya, itu yang paling menyakitkan. Aku tidak bisa membenci wanita yang telah menjadi bagian dari hidupku begitu lama, tapi aku juga tidak bisa mengabaikan apa yang kulihat. Aku ingat malam pertama kami pindah ke rumah ini, 5 tahun lalu. Lita bersikeras memasang lampu gantung di ruang makan, meski kami hampir tidak punya uang saat itu. "Biar rumah kita terasa hangat, Mas," katanya sambil tersenyum. Aku bekerja lembur selama sebulan untuk membeli lampu itu, dan saat akhirnya terpasang, dia memelukku erat, matanya berbinar. Aku ingin kembali ke saat itu, ke Lita yang kukenal, bukan Lita yang sekarang, yang menyimpan rahasia di balik senyumannya. Sekarang aku duduk di meja makan, menatap lampu gantung itu, sambil memegang secangkir teh yang sudah dingin. Lita ada di kamar, mungkin sedang mengetik pesan lagi, atau mungkin sudah tidur. Aku tidak tahu, yang ku tahu, aku tidak bisa terus seperti ini. Menggenggam kecurigaan tanpa keberanian untuk mencari tahu. Aku memutuskan untuk tidak bertanya apa-apa padanya. Belum. Aku akan mengamati lebih jauh, mencari petunjuk, memastikan apakah firasatku benar atau hanya bayangan yang kubuat sendiri. Aku masih ingin percaya pada Lita, pada pernikahan kami. Tapi sudut hatiku, aku tahu, retakan kecil ini bisa saja menjadi awal dari kehancuran yang lebih besar. Hari-hari setelah malam itu terasa seperti kabut. Aku, Dharma, masih menjalani rutinitas seperti biasa. Bangun pagi, berangkat ke kantor, memeriksa mesin cetak, dan pulang dengan senyum yang kupaksakan. Tapi di dalam kepalaku, pesan itu terus berputar seperti piringan hitam yang rusak. "Aku kangen kamu, kapan ketemu lagi?" Aku tidak lagi bisa melihat Lita dengan mata yang sama. Setiap gerakannya, setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti teka-teki yang harus kupecahkan. Aku memutuskan untuk tidak bertanya langsung, bukan karena aku takut, tapi karena aku ingin tahu seberapa jauh semua ini sudah berjalan sebelum aku membukanya. Aku mulai mengikuti rutinitas Lita dengan seksama. Biasanya aku tidak terlalu peduli kemana dia pergi saat aku di kantor. Dia selalu bilang dia ke pasar, ke rumah temen, atau sekedar jalan-jalan kecil untuk menghilangkan bosan. Aku percaya karena aku tidak punya alasan untuk tidak percaya. Tapi sekarang, aku pura-pura sibuk di kantor. Aku bilang padanya aku harus lembur, padahal aku pulang lebih awal dan parkir mobil di tempat yang tidak biasa, di ujung jalan, supaya dia tidak curiga. Aku duduk di dalam mobil dengan jendela sedikit terbuka, menatap pintu rumah kami, menunggu dia keluar. Hari ketiga, aku melihatnya. Lita keluar rumah sore itu, mengenakan blus biru yang biasanya dia pakai kalau ada acara spesial. Rambutnya tergerai rapi, dan dia membawa tas kecil yang jarang dia pakai sehari-hari. Aku menyalakan mesin mobil dan mengikutinya dari jarak aman. Jantungku berdegup kencang setiap kali dia berhenti untuk menyapa tetangga. Dia naik angkot, dan aku mengikuti di belakang, berusaha tidak terlalu dekat. Setelah beberapa menit, dia turun di depan sebuah kafe kecil di pinggir kota, tempat yang tidak pernah dia ceritakan padaku sebelumnya. Aku parkir di seberang jalan, di balik pohon besar, dan menatap dari kejauhan. Lita masuk ke kafe, dan tak lama kemudian seorang pemuda keluar bersamanya. Aku mengenalnya, Arga, karyawan magang di kantor Bima, temanku sejak SMA. Dia sekitar 25 tahun, jauh lebih muda dariku. Dengan senyum lebar dan rambut sedikit acak yang membuatnya terlihat santai, mereka duduk di teras kafe, memesan 2 gelas kopi dan mulai mengobrol. Aku tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan, tapi aku bisa melihat semuanya. Lita tertawa, kepalanya miring ke samping seperti dulu saat dia bahagia bersamaku, dan tangan yang biasanya memegang tanganku, menyentuh lengan Arga dengan lembut, hampir seperti isyarat kecil yang penuh makna. Aku duduk di mobil, tanganku mencengkram setir sampai jari-jariku memutih. Aku ingin turun berjalan ke sana dan menarik Lita pulang, tapi aku tidak melakukannya.
Aku hanya menatap, membiarkan pemandangan itu menusukku lebih dalam. Arga bicara dengan antusias, tangannya bergerak-gerak seperti anak kecil yang excited, dan Lita menatapnya dengan mata yang tidak pernah lagi dia berikan padaku akhir-akhir ini. Aku ingat terakhir kali Lita menyentuhku seperti itu, mungkin setahun lalu. Saat aku pulang membawa kontrak besar dan dia memelukku erat. Sekarang, sentuhan itu milik orang lain. Mereka bangun setelah setengah jam dan aku melihat Arga mengantar Lita ke halte angkot. Dia melambai dan Lita tersenyum sebelum naik. Aku tidak mengikuti lagi, aku tidak sanggup. Aku pulang ke rumah lebih dulu. Duduk di ruang tamu dengan lampu mati, menunggu Lita masuk. Saat dia tiba, dia tersenyum padaku seperti biasa. "Hari ini aku ke rumah Marni, Mas," katanya sambil melepas sepatu. Aku mengangguk, pura-pura percaya. Meski aku tahu Marni tidak ada di kafe itu sore ini. Malam itu, aku duduk sendirian di teras belakang, memandang langit yang gelap. Hatiku hancur, tapi anehnya, aku tidak bisa membenci Lita sepenuhnya. Aku masih mencintainya. Itu yang membuatku sakit. Aku ingat wajahnya saat kami menikah. Janji-janji yang kami ucapkan di depan keluarga, dan malam-malam panjang saat aku membangun usaha ini demi dia. Tapi pemandangan di kafe itu seperti pisau yang terus berputar di dadaku. Aku marah, tapi amarahku tidak hanya untuk Lita. Ada Arga, pemuda itu yang dengan santainya masuk ke hidup kami dan mengambil apa yang bukan miliknya. Aku bergulat dengan diriku sendiri. Bagian dari diriku ingin mengambil Lita sekarang, mengguncang pundaknya, menamparnya, menghardiknya, dan menanyakan kenapa dia melakukan ini. Tapi bagian lain, bagian yang lebih dingin, lebih dalam, bilang, aku harus sabar. Aku tidak ingin menghukum Lita. Aku terlalu mencintainya untuk itu. Dia adalah istriku, separuh jiwaku. Meski dia sudah mengkhianatiku, tapi Arga, dia tidak punya hak atas Lita. Dia tidak tahu perjuangan yang kulalui untuk membangun hidup ini. Dia cuma pemuda ceroboh yang kebetulan ada di waktu yang salah. Aku menyalakan rokok, sesuatu yang jarang kulakukan akhir-akhir ini, dan mengembuskan asap ke udara malam. Aku harus melakukan sesuatu, tapi bukan pada Lita. Aku harus menghentikan Arga, membuatnya menjauh, membuatnya tahu bahwa dia tidak bisa seenaknya menyentuh apa yang bukan miliknya. Aku tidak tahu caranya, belum, tapi aku tahu aku tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Aku masih mencintai Lita, dan itu yang membuatku ingin melindunginya, bahkan dari kesalahannya sendiri. Tapi Arga, dia harus pergi dari hidup kami dengan cara apapun. Aku mematikan rokok dan masuk ke rumah. Lita sudah tidur, wajahnya damai di atas bantal. Aku menatapnya lama, mencoba menemukan wanita yang kucintai di balik bayangan pengkhianatan ini. Aku tidak akan bertanya apa-apa padanya, tidak malam ini, tapi aku tahu, mulai sekarang, aku tidak hanya akan mengamati, aku akan bertindak, bukan untuk menghancurkan Lita, tapi untuk menghentikan pemuda yang berani menginjak apa yang kuhargai. Hari berikutnya, aku masih di teras belakang. Malam semakin larut, tapi aku tidak bisa tidur. Pikiranku penuh dengan bayangan Lita dan Arga, tawa mereka di kafe, sentuhan tangan yang terlalu akrab, dan senyum Lita yang kini terasa asing bagiku. Aku masuk ke dalam kamar, duduk di sudutnya, menatap layar ponselku yang menampilkan profil media sosial Arga. Foto-fotonya penuh dengan ekspresi ceria, seperti dunia ini cuma permainan baginya. Aku ingin menghapus senyum itu dari wajahnya, membuatnya tahu bahwa ada hal-hal yang tidak bisa disentuh seenaknya. Tapi bagaimana caranya? Aku bukan orang yang suka main tangan, dan konfrontasi langsung terasa terlalu biasa untuk amarah yang membakar di dadaku. Lalu aku teringat sesuatu. Beberapa bulan lalu, saat makan malam dengan Pak Wira, mitra bisnisku, dia pernah bercerita tentang dukun di kampungnya. Aku ingat dia tertawa sambil menyeruput kopi, bilang bahwa dukun itu bisa menyelesaikan masalah yang tidak bisa diurus polisi atau pengadilan. Kalau ada yang bikin onar di ladang orang, Mbah Kito bisa bikin pelajaran, katanya waktu itu. Matanya berbinar penuh rahasia. Aku cuma tersenyum kecil, mengangguk sopan karena aku tidak percaya hal seperti itu. Tapi sekarang, di tengah malam yang sunyi ini, kata-kata Pak Wira terngiang lagi, seperti bisikan yang menggoda. Aku mengambil ponsel dan mencari nomornya.
Jarum jam menunjukkan hampir tengah malam. Tapi aku tahu Pak Wira sering begadang. Setelah 2 kali dering, dia mengangkat. "Mas Dharma, ada apa jam segini?" Suaranya parau, tapi tidak terdengar kesal. Aku ragu sejenak, tapi lalu menceritakan masalahku, tentang istriku yang mulai jauh, tentang pemuda yang mengganggu hidup kami. Aku tidak menyebut nama Lita, hanya bilang ada seseorang yang mengkhianatiku. Pak Wira diam sejenak, lalu tertawa pendek. "Aku tahu apa yang kamu butuhin, Mas," katanya, nadanya penuh keyakinan. Dia memberiku nomor Mbak Gito dan alamat desa terpencil di pinggir kota. Sekitar 1 jam perjalanan. "Hati-hati yo, dia bukan dukun biasa," tambahnya sebelum menutup telepon. Aku menatap nomor itu lama. Jari-jariku gemetar di atas layar. Aku bukan orang yang percaya mistis. Aku dibesarkan dengan logika. Bangun usaha dari nol, hitung untung rugi, kerja keras. Tapi malam ini logika terasa tidak cukup. Aku ingin Arga pergi, bukan cuma dari hidup Lita, tapi dari pikiranku juga. Aku ingin dia membayar, dan aku tidak peduli lagi caranya. Aku mengambil kunci mobil, mengenakan jaket, dan melirik ke kamar. Lita masih tertidur. Wajahnya tenang seperti tidak ada beban. Aku menutup pintu, pelan, dan berangkat. Jalan ke desa itu gelap, hanya diterangi lampu mobilku dan bulan yang samar di balik awan. Angin malam masuk lewat celah jendela, membawa bau tanah basah dan daun kering. Aku hampir menyerah di tengah jalan, berpikir ini semua gila. Tapi setiap kali aku ingin putar balik, bayangan Arga dan Lita di kafe muncul lagi. Aku menginjak gas lebih dalam, sampai akhirnya sampai di sebuah kampung kecil dengan rumah-rumah kayu yang berderet tak beraturan. Aku bertanya pada seorang lelaki tua yang duduk di pinggir jalan, dan dia menunjuk ke arah gubuk kecil di ujung desa. "Mbak Gito di sana," katanya, suaranya serak. Aku memarkir mobil dan berjalan ke gubuk itu. Pintunya terbuka sedikit, dan bau kemenyan menyelinap keluar, menusuk hidungku. Aku mengetuk pelan, dan suara berat menjawab dari dalam, "Masuk." Aku mendorong pintu dan melihat Mbak Gito, lelaki tua dengan rambut putih tipis, matanya tajam seperti elang, duduk bersila di lantai dengan tungku kecil di depannya. Dia memandangku tanpa ekspresi, tapi aku merasa dia tahu aku datang untuk apa sebelum aku membuka mulut. "Aku butuh bantuan," kataku. Suaraku lebih kecil dari yang kuharapkan. Aku duduk di depannya, merasa seperti anak kecil yang ketawa nakal. Mbak Gito mengangguk, tidak bertanya banyak. Aku ceritakan tentang pemuda yang mengganggu hidupku, tanpa detail, tanpa nama Lita, dan amarahku yang tidak bisa kutahan lagi. Dia mendengarkan dengan tenang, lalu berkata, "Ada cara. Pelupa jiwa. Orang itu akan lupa apa yang dia lakukan, lalu pikirannya hancur pelan-pelan, gila, linglung, hilang akal. Tapi ada harga, nak. Kamu siap?" Aku terdiam. Kata-katanya terdengar seperti dongeng, tapi ada bobot di suaranya yang membuatku merinding. Aku ragu, bagian rasional dalam diriku berteriak untuk pulang. Tapi bayangan Lita yang tertawa bersama Arga membakar keraguanku. "Apa harganya, Mbah?" tanyaku. Mbah Gito tersenyum tipis, giginya kuning dan jarang. "Bukan uang, harga yang lain. Nanti kau akan tahu sendiri setelah santet ini bekerja." Aku menelan ludah, tapi mengangguk. Aku tidak peduli lagi. Lalu aku mengeluarkan foto Arga yang kucetak dari media sosialnya. Wajah cerianya menatapku dari kertas itu. Aku menyerahkannya ke Mbah Gito, dan dia mengangguk. Dia mulai menyalakan kemenyan lagi. Asapnya membumbung tebal, memenuhi ruangan dengan bau yang menyengat. Dia mengambil sehelai kain hitam, meletakkan foto itu di atasnya, dan mulai menggumamkan mantra dalam bahasa yang tidak kupahami. Suaranya rendah, bergetar, seperti gema dari tempat yang jauh. Aku duduk di sana. Jantungku berdegup kencang, menatap api kecil di tungku yang bergoyang-goyang. Ritual itu berlangsung mungkin sejam, tapi terasa seperti sekejap. Mbah Gito akhirnya berhenti, membungkus foto itu dengan kain hitam, dan menyerahkannya padaku. "Simpan ini, dalam 3 hari kau akan lihat hasilnya," katanya. Aku mengangguk. Tanganku dingin saat menerima bungkusan itu. Aku tidak bertanya apa-apa lagi. Aku cuma ingin keluar dari sana. Di perjalanan pulang, aku merasa aneh. Ada campuran puas dan takut di dadaku. Aku sudah melangkah ke jalan yang tidak pernah kupikirkan sebelumnya. Dan aku tidak bisa mundur lagi. Aku nekat, terobsesi dengan ide membuat Arga lenyap dari hidupku. Tapi di sudut hati aku tahu aku sedang bermain dengan sesuatu yang lebih besar dari diriku.
Aku sampai rumah saat fajar mulai menyelinap di langit. Lita masih tidur, tidak tahu apa yang baru saja kulakukan. Aku menyimpan bungkusan itu di laci meja kerjaku, lalu duduk menatapnya, bertanya pada diri sendiri, apa yang baru saja aku masuki? 3 hari setelah aku meninggalkan gubuk Mbah Kito dengan bungkusan kain hitam di tangan, dunia terasa berbeda. Aku menjalani hari-hariku seperti biasa, berangkat ke kantor, memeriksa pesanan cetak, mengobrol dengan karyawan. Tapi ada sesuatu yang menggantung di udara, seperti bau hujan yang belum turun. Aku menyimpan bungkusan itu di laci meja kerjaku, terkunci rapat, dan setiap kali aku melirik ke arahnya, ada perasaan aneh yang merayap di dadaku. Aku menunggu, meski aku tidak tahu pasti apa yang kucari. Kabar pertama datang di pagi hari ketiga. Aku sedang minum kopi di ruang istirahat kantor ketika Bima, temanku yang juga bos Arga, masuk dengan wajah bingung. "Dharma, kamu tahu Arga kan? Anak magang itu," katanya sambil menggaruk kepala. Aku mengangguk, menjaga ekspresiku tetap netral. Dia aneh banget sekarang. Kemarin dia lupa naruh dokumen di mana, padahal aku suruh taruh di meja. Dokumen itu sangat penting. Terus tadi pagi dia cuma duduk ngeliatin komputer kosong. Terus tiba-tiba ketawa sendiri kayak orang linglung. Udah kayak gila gitu. Bima menggeleng lalu tertawa kecil. Mungkin dia kecapean, tapi serem juga liatnya. Aku pura-pura terkejut, mengernyitkan dahi dan menggumam, "Serius kamu? Mungkin dia lagi stres kali, kerjaanmu terlalu banyak buat dia, kurangin lah." Tapi di dalam ada gelombang kepuasan yang sangat membanjiri dadaku. Aku menyesap kopi, menyembunyikan senyum kecil di balik cangkir. Mbah Kito tidak berbohong. Guna-guna itu mulai bekerja. Aku membayangkan Arga, pemuda ceria yang dulu tertawa bersama Lita di kafe, kini duduk dengan mata kosong, kehilangan akal sedikit demi sedikit. Aku merasa kuat, seperti aku akhirnya mengambil kendali atas sesuatu yang selama ini lepas dari tanganku. Tapi kepuasan itu tidak bertahan lama. Di perjalanan pulang, aku mulai memikirkan apa yang sudah kulakukan. Aku menghancurkan seseorang, bukan dengan tanganku sendiri, tapi dengan sesuatu yang lebih gelap, lebih tak terlihat. Aku tidak pernah menjadi orang jahat. Setidaknya aku tidak menganggap diriku begitu. Aku cuma pria biasa yang ingin melindungi apa yang kucintai. Tapi sekarang, aku bertanya pada diri, apakah ini benar-benar perlindungan atau cuma dendam yang kubungkus rapi? Saat aku masuk ke rumah sore itu, Lita ada di ruang tamu, duduk di sofa dengan ponsel di tangannya. Biasanya dia akan menyambutku dengan senyum atau setidaknya bertanya tentang hariku. Tapi hari ini, dia cuma melirikku sekilas, lalu kembali menatap layar. Aku mendengarnya mengetik cepat, lalu menekan tombol panggil. Dia menunggu beberapa detik, tapi tidak ada jawaban. Dia menghela nafas panjang, meletakkan ponsel di sampingnya, dan mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Aku berdiri di ambang pintu, mengamatinya tanpa suara. "Mas, kamu berdiri di situ dari tadi?" Tanyanya tiba-tiba, nadanya sedikit tajam. Aku tersenyum kecil, menggeleng. "Cuma baru masuk. Kamu baik-baik aja?" Aku melangkah mendekat, duduk di kursi di depannya. Dia mengangguk cepat, tapi matanya tidak bertemu denganku. "Iya, cuma capek," katanya, lalu bangun dan pergi ke dapur dengan alasan mau buat teh. Aku tahu dia bohong, dia gelisah, dan aku tahu kenapa. Dia pasti mencoba menghubungi Arga, tapi tidak ada jawaban. Bagaimana bisa kalau pemuda itu mungkin sedang tertawa tanpa sebab di sudut ruangan? Malam itu, Lita lebih pendiam dari biasanya. Dia duduk di meja makan, mengaduk-aduk nasi di piringnya tanpa banyak makan. Aku pura-pura tidak memperhatikan, bicara tentang hal kecil seperti pesanan baru di kantor, tapi pikiranku sibuk. Setiap kali dia mengambil ponsel dan menatap layar kosong, aku bisa melihat kerutan kecil di dahinya semakin dalam. Aku tahu dia khawatir, dan bagian dari diriku merasa puas. Dia akhirnya merasakan apa yang kurasakan, kehilangan sesuatu yang dia pikir aman. Tapi bagian lain, bagian yang masih mencintainya, merasa tersiksa melihatnya seperti ini. Aku pergi ke teras belakang setelah makan malam, menyalakan rokok lagi, kebiasaan yang mulai sering kulakukan akhir-akhir ini. Aku menatap langit malam, mencoba memahami apa yang kurasakan. Ada kepuasan, iya, tapi juga rasa bersalah yang mulai tumbuh, seperti rumput liar.
Aku menghancurkan hidup Arga demi cinta yang sudah ternoda. Aku ingin melindungi Lita, menjaga dia tetap di sisiku. Tapi apa yang kulakukan ini malah terasa seperti aku menghukum seseorang yang tidak sepenuhnya salah. Arga mungkin naif, mungkin bodoh, tapi dia tidak tahu seberapa dalam luka yang dia torehkan padaku. Dan sekarang dia membayarnya dengan akalnya sendiri. Aku ingat kata-kata Mbak Gito tentang harga yang lain. Apa itu? Uangku masih utuh, hidupku masih berjalan seperti biasa. Tapi di dalam aku mulai merasa goyah. Aku bukan orang yang sama lagi. Pria yang dulu bangga membangun usaha dengan tangannya sendiri, yang percaya cinta bisa menyelesaikan segalanya. Sekarang, aku pria yang duduk di teras, merokok dalam diam, merencanakan kehancuran orang lain. Aku puas, tapi aku juga takut. Takut pada diriku sendiri, pada apa yang sudah kulakukan. Sementara itu Lita masuk ke kamar lebih awal malam itu. Aku mendengarnya mencoba menelpon lagi dari balik pintu. Suaranya pelan saat dia berkata, "Angkat dong, Arga." Aku tidak masuk, aku cuma berdiri di luar, mendengarkan, membiarkan dia bergulat dengan kekhawatirannya sendiri. Aku tahu dia tidak akan cerita padaku, dan aku tidak akan tanya. Aku ingin dia merasakan kebingungan itu, seperti yang kurasakan saat pertama kali melihat pesan di ponselnya. "Aku kangen kamu, kita ketemu lagi." Ya, seperti itu. Tapi di saat yang sama, aku merasa bersalah karena membiarkan dia juga menderita, orang yang kucinta. Aku kembali ke meja kerjaku, membuka laci dan menatap bungkusan kain hitam itu. Aku tidak membukanya, aku tidak berani, tapi aku tahu apa yang ada di dalamnya. Dan aku tahu apa yang sudah mulai terjadi. Arga mulai rusak, dan aku yang melakukannya. Aku menutup laci, mematikan lampu, dan duduk dalam gelap. Kepuasan itu masih ada, tapi rasa bersalah mulai menggerogoti, seperti bisikan kecil yang tidak bisa kuheningkan. Aku ingin ini berhenti, tapi aku juga ingin melihatnya sampai akhir. Aku terjebak di antara dua perasaan itu, dan aku tidak tahu mana yang akan menang. Seminggu berlalu sejak aku pertama kali mendengar kabar dari Bima tentang keanehan Arga. Dan sekarang segalanya terasa seperti mimpi buruk yang tidak bisa kuhentikan. Aku masih menjalani hari-hariku dengan wajah datar, tapi di dalam ada badai yang terus berputar. Pagi itu Bima menelponku saat aku sedang memeriksa laporan di kantor. Suaranya bergetar, tidak lagi santai seperti biasanya. "Dharma, Arga benar-benar gila sekarang," katanya. "Kemarin dia diketemukan ngelayap di jalan, ngomong sendiri kayak orang kesurupan. Tadi malam katanya dia nabrak tembok gara-gara bingung mana jalan, mana tembok. Aku udah suruh dia pulang, tapi keluarganya bilang dia malah kabur dari rumah. Apa yang salah sama dia ya?" Aku menahan nafas, pura-pura kaget. "Hah? Serius? Kok bisa separah itu ya?" kataku, menjaga nada agar terdengar wajar. Bima menghela nafas panjang. "Entahlah bro, orang-orang bilang dia kerasukan, tapi aku udah gak tahu lagi. Sayang banget, padahal anaknya cerdas loh." Dia menutup telepon setelah itu, meninggalkanku dengan keheningan yang berat. Aku tahu ini bukan kerasukan, ini ulah Mbah Gito. Benih yang kutanam sendiri di kubu kecil itu. Aku membayangkan Arga, pemuda yang dulu penuh senyum, kini mengembara dengan pikiran kosong. Bicaranya ngawur, tubuhnya penuh luka. Aku seharusnya merasa puas, tapi dadaku malah terasa sesak. Di rumah suasana tidak lebih baik. Lita semakin jauh dari dirinya yang biasa. Dia tidak lagi berusaha menyambutku dengan senyum atau membuat teh seperti dulu. Dia cuma duduk di sofa, menatap ponselnya dengan mata kosong, atau berjalan mondar-mandir tanpa tujuan. Suatu malam aku mendengar suara tangis pelan dari kamar mandi. Aku mendekat, berdiri di luar pintu, dan mendengarnya menggumam, "Arga, kamu di mana?" Suaranya patah, penuh keputusasaan. Aku mengepalkan tangan, tapi tidak masuk. Aku kembali ke ruang tamu, duduk dalam diam, membiarkan dia tenggelam dalam kesedihannya. Aku pura-pura tidak tahu apa-apa. Saat dia keluar dari kamar mandi dengan mata merah, aku cuma bertanya, "Kamu kenapa sayang? Sakit?" Dia menggeleng cepat, menyeka wajahnya dengan lengan baju. "Enggak apa-apa mas, cuma masuk angin," katanya, lalu buru-buru ke kamar. Aku tahu dia bohong, tapi aku tidak mengejar. Aku tidak ingin dia tahu bahwa aku tahu bahwa aku adalah penyebab dari semua ini. Tapi setiap kali aku melihatnya seperti itu, murung dan rapuh, hatiku mulai terasa berat, seperti ada beban yang menekan perlahan. Malam berikutnya, aku terbangun karena suara Lita yang bergumam dalam tidur.
Aku membuka mata, menatap ke samping, dan mendengarnya memanggil. "Arga, jangan pergi." Suaranya lirih, tapi jelas, penuh rindu yang tidak bisa disembunyikan. Aku menatap langit-langit, mendengarkan nafasnya yang tidak teratur, dan untuk pertama kalinya, aku merasa jijik, bukan padanya, tapi pada diriku sendiri. Aku yang melakukan ini, aku yang membuat Arga hancur, dan sekarang Lita menderita karenanya. Tapi aku tetap diam, membiarkan malam berlalu dengan pikiran yang kacau. Aku mulai mempertanyakan semuanya. Di teras belakang, dengan rokok menyala di tanganku, aku duduk menatap kegelapan. Aku ingin Arga pergi dari hidup kami, dan sekarang dia sudah benar-benar pergi. Bukan cuma dari Lita, tapi dari dirinya sendiri. Aku ingat wajahnya di kafe, penuh tawa, dan membandingkannya dengan gambaran yang Bima ceritakan. Pria linglung yang menabrak tembok, bicaranya tidak karuan. Aku berhasil, tapi kenapa rasanya tidak seperti kemenangan? Aku ingin melindungi Lit, menjaga dia tetap milikku, tapi melihatnya menangis dan memanggil nama Arga malah membuatku merasa kehilangan dia lebih dalam. Rasa bersalah itu semakin nyata sekarang. Aku ingat saat aku membangun usaha ini, bagaimana aku bersumpah untuk jadi pria yang baik, pria yang duduk di teras, merokok dalam-dalam, membiarkan hidup orang lain hancur demi ego yang terluka. Aku tidak menyesal karena melindungi Lita, aku masih mencintainya, meski cinta itu terasa pahit sekarang. Tapi aku mulai bertanya, apakah ini benar-benar yang kuinginkan? Aku ingin Arga membayar, tapi aku tidak pernah membayangkan kehancuran seperti ini dan dampaknya pada Lita, pada kami. Aku masuk ke rumah, melirik ke kamar. Lita sudah tenang, tidur dengan wajah pucat dan bantal yang basah. Aku berdiri di ambang pintu, menatapnya lama. Dia cantik, bahkan dalam kesedihannya. Tapi dia bukan lagi Lita yang dulu, wanita yang tersenyum saat aku pulang, yang memelukku saat aku lelah. Sekarang dia wanita yang menangis untuk orang lain, bukan untukku. Dan aku yang membuatnya begitu. Aku tahu dia menderita karena Arga, dan aku tahu aku penyebabnya. Tapi aku tetap diam, tidak berkata apa-apa, membiarkan keheningan menutupi kebenaran yang tidak ingin kuhadapi. Malam itu, di lain hari, rumah masih terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku duduk di ruang tamu menatap televisi yang menyala tanpa suara. Gambar-gambar bergerak di layar, tapi pikiranku jauh, terjebak di antara bayangan Arga yang hancur dan Lita yang semakin tenggelam dalam kesedihannya. Aku tidak lagi merokok di teras, aku terlalu lelah untuk bergerak, terlalu lelah untuk mencari pelarian. Lita ada di kamar, seperti biasa akhir-akhir ini, mengurung diri dengan ponsel yang tidak lagi memberinya jawaban. Aku sudah terbiasa dengan keheningan ini, tapi malam ini berbeda. Aku mendengar langkah pelan dari lorong. Lita muncul di ambang pintu, mengenakan kaos longgar yang biasa dia pakai kalau sedang tidak enak badan. Matanya sembab, hidungnya merah, dan rambutnya kusut seperti dia baru bangun dari tidur yang buruk. Dia berdiri di sana sejenak, memandangku dengan ekspresi yang sulit kubaca. Ada ketakutan, ada kesedihan, tapi juga ada tekad. Aku tidak berkata apa-apa, cuma menatapnya, menunggu apa yang akan terjadi. "Mas, aku mau bicara," katanya akhirnya. Suaranya kecil tapi tegas. Dia melangkah mendekat, lalu duduk di kursi depanku. Tangannya saling menggenggam erat di pangkuannya. Aku mengangguk pelan, mematikan televisi dengan remote, membiarkan ruangan jatuh ke dalam keheningan penuh. Aku tahu ini akan datang. Aku sudah merasakannya dari caranya bergerak, dari matanya yang tidak lagi bisa menyembunyikan apapun. Tapi aku tidak siap untuk betapa dinginnya hatiku saat mendengarnya. Aku mau jujur, lanjutnya, menunduk sejenak sebelum memandangku lagi. Matanya berkaca-kaca, tapi dia tidak menangis. Belum. Aku salah, Mas. Aku sudah selingkuh sama Arga, Mas. Kata-kata itu keluar dari mulutnya seperti batu yang jatuh ke lantai, keras dan tajam. Ceplum. Aku tidak bergerak, tidak berkedip, cuma menatapnya dengan wajah kosong. Aku sudah tahu. Tentu saja aku melihat mereka di kafe. Aku mendengarnya memanggil nama Arga dalam tidur. Tapi mendengarnya langsung darinya tetap terasa seperti tamparan. Dia menarik nafas dalam, tangannya gemetar. Aku gak tahu kenapa dia tiba-tiba jadi gitu, jadi gila. Aku cuma tahu aku salah, Mas. Aku gak mau bohong lagi. Aku menyesal, beneran. Suaranya mulai pecah, dan air mata akhirnya jatuh, membasahi pipinya.
Dia menyeka wajahnya dengan lengan, tapi air matanya terus mengalir. Aku gak tahu apa yang salah sama dia, tapi aku tahu aku yang bikin kita jadi gini. Maafkan aku mas, aku janji gak akan bakal gitu lagi mas. Aku diam, aku memandangnya. Wanita yang selama 8 tahun jadi bagian dari hidupku, sekarang berlutut dalam penyesalan di depanku. Bukan secara fisik, tapi aku bisa merasakan keputusasaannya. Matanya memohon, tangannya mencoba meraih tanganku, tapi aku menariknya perlahan, meletakkannya di pangkuanku. Aku tidak mengakui apa yang sudah kulakukan tentang Mbah Kito, tentang guna-guna yang kulepaskan ke hidup Arga. Aku cuma duduk di sana, menatapnya dengan hati yang terasa seperti es. Mas, bilang dong, jangan diam saja, katanya. Suaranya hampir seperti isakan. Marah sama aku, teriak, apa saja jangan diam gitu mas. Tapi aku tidak bisa bicara. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Aku seharusnya marah. Aku punya hak untuk itu. Dia mengkhianatiku, membawa pria lain ke dalam hidup kami. Dan sekarang, dia duduk di depanku. Meminta maaf seolah kata-kata itu bisa menghapus semuanya. Tapi amarahku tidak muncul. Yang ada cuma kekosongan, dingin dan dalam. Seperti sumur yang tidak punya dasar. Aku memandangnya lama, mencoba mencari Lita yang dulu di wajahnya. Wanita yang tertawa saat aku bawa pulang kontrak pertama, yang memelukku di malam-malam sulit. Tapi aku tidak menemukannya. Yang ada di depanku adalah wanita rapuh, penuh penyesalan, tapi bukan milikku lagi. Aku masih mencintainya, atau setidaknya aku mencintai bayangan dirinya yang dulu. Tapi sekarang, cinta itu terasa seperti kenangan yang jauh, sesuatu yang tidak bisa kurai lagi. Mas, suaranya memecah keheningan lagi, penuh harap. Aku tahu aku salah, aku mau benerin ini. Kita bisa mulai lagi kan? Dia tersenyum kecil. Tapi aku tahu itu dipaksakan. Aku tahu dia berusaha. Mungkin dia benar-benar menyesal. Mungkin dia benar-benar ingin kembali. Tapi aku tidak bisa merasakan apa-apa. Aku tidak membencinya. Tapi aku juga tidak bisa memeluknya seperti dulu. Balas dendamku pada Arka seharusnya membuatku merasa utuh lagi. Membuat Lita kembali padaku. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Aku menyadari bahwa apa yang hilang tidak akan pernah kembali. Mas, please, katanya lagi. Tangannya akhirnya menyentuh tanganku. Aku membiarkannya kali ini, tapi aku tidak membalas genggamannya. Aku cuma menatapnya, lalu berkata pelan. Aku dengar apa yang kamu bilang, Lita. Itu saja aku tidak bilang aku memaafkannya. Aku tidak bilang aku marah. Tidak bilang apa-apa lagi. Aku berdiri melepaskan tangannya dan berjalan ke teras belakang. Aku mendengar dia menangis pelan di ruang tamu, tapi aku tidak bisa. Di lain hari, malam itu rumah terasa seperti ruang kosong yang terlalu luas untuk 2 orang. Aku duduk di kursi ruang tamu menatap lampu gantung yang cahayanya mulai redup. Lampu yang dulu Lita pilih dengan penuh semangat. Aku tidak tidur di kamar lagi, bukan karena aku menghindarinya, tapi karena aku tidak tahu harus berada di mana. Pikiranku penuh dengan bayangan yang tidak lagi kuhindari. Arga, Mbah Kito. Tapi malam ini semuanya akan berakhir, entah dengan cara apa. Aku mendengar langkahnya sebelum melihatnya. Lita keluar dari kamar, mengenakan piyama sederhana yang dulu sering dia pakai saat kami masih bisa tertawa bersama. Wajahnya pucat, matanya sembab, tapi ada sesuatu di tatapannya. Tekad yang tidak kulihat sebelumnya. Dia berjalan mendekat, lalu tiba-tiba berlutut di depanku lagi. Tangannya mencengkeram ujung celanaku. Aku terkejut tapi tidak bergerak, cuma menatapnya dengan mata yang lelah. Mas, maafkan aku ya mas. Aku minta maaf mas, katanya. Suaranya pecah sejak kata pertama. Air mata mengalir di pipinya, jatuh ke lantai kayu yang dingin. Aku tahu aku salah mas. Aku tahu aku nyakitin kamu, nyakitin kita. Aku sadar sekarang, aku bodoh, aku egois. Aku cuma mau kita balik lagi mas, kayak dulu. Dia menatapku, matanya penuh harap, penuh penyesalan yang mentah. Aku janji aku bakal jadi istri yang benar. Aku tidak akan mengkhianati dirimu lagi mas. Tolong mas, kasih aku kesempatan. Lita, kataku akhirnya. Suaraku pelan tapi tegas. Dia mengangkat wajah, matanya melebar, menunggu. Aku menarik nafas dalam, mencoba menemukan kata yang tepat. Iya, aku sudah tahu kok. Aku tahu kamu menyesal. Dan aku maafin kamu. Jangan diulangi lagi ya, kataku. Menutup lembaran dalam rumah tangga kami selama 8 tahun terakhir. Dan aku bertekad akan menjaga Lita seutuhnya hingga kami tua, menua bersama, dipisahkan oleh maut.
Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur. Sampai jumpa di kisah lainnya tetap di Tony FS. Wassalamualaikum. Selamat berpuasa ya di hari yang ke-22. Semoga lancar, dimudahkan dalam segala ibadah di dalam bulan ini. Amin. Amin ya rabbal alamin.